sini saya akan membahas tentang strategi pengelolaan kinerja tenaga pendidikan dalam menghadapi era digitalisasi pada lembaga pendidikan Islam. Di sini akan mencakup beberapa materi. Yang pertama dari latar belakang, pengertian dan jenis tenaga pendidikan, hak dan kewajiban tenaga pendidikan, standar tenaga pendidikan, tenaga di era digitalisasi, dan strategi peningkatan mutu. Yang pertama adalah latar belakang. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, tenaga pendidikan, staf selain guru seperti administrasi manajemen, teknisi, dan yang lainnya, menjadi kunci dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan tata kelola pendidikan yang relevan, efisien, dan kompetitif. Peran penting tenaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era digital. Era digital membawa perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan, di mana teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Tenaga pendidikan yang meliputi staf, administrasi, kepala sekolah, dan sejumlah pendidikan memiliki peran kunci dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam lingkungan pendidikan. Ini menjelaskan bagaimana tenaga pendidikan harus memahami perkembangan teknologi terkini dan mengembangkan keterampilan digital untuk mendukung siswa dan koleganya. Selain itu, peran tenaga pendidikan dalam mengelola data pendidikan, memberikan dukungan teknis, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pihak di sekolah juga ditekankan. Selain itu, tulisan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara tenaga pendidikan dan guru dalam merancang kurikulum yang relevan dengan teknologi. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Melalui presentasi ini, kami mengajak para pembaca untuk lebih menghargai peran teknologi yang ada dengan tujuan yang bermutu di era digital. Kami juga menekankan pentingnya berprestasi dalam pengembangan profesi tenaga pendidikan dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang sering muncul akibat perkembangan teknologi. Adapun pengertian dan jenis tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada individu atau profesional yang bekerja di bidang pendidikan dan memberikan dukungan serta layanan yang penting dalam menjalankan sistem pendidikan. Setiap peran berkontribusi dalam terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas. Mereka berperan dalam mendukung keberhasilan dan perkembangan siswa, mengelola operasional sekolah atau lembaga pendidikan, dan menjelaskan berbagai fungsi administrasi serta manajerial. Tenaga pendidikan dapat terdiri dari berbagai peran seperti guru. Guru adalah tenaga pendidikan yang paling terkenal. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada siswa dalam berbagai mata pelajaran. Guru juga berperan dalam mengembangkan rencana pembelajaran, mengajar, mengukur kemajuan siswa, dan memberikan panduan akademik. Yang kedua adalah kepala sekolah atau lembaga pendidikan adalah pemimpin utama di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Mereka mengambil keputusan strategis dan memastikan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan berjalan dengan efisien. Yang ketiga adalah staf administratif. Staf administratif seperti sekretaris sekolah, tugas keuangan, dan petugas lainnya berperan dalam menjalankan tugas-tugas administratif yang mendukung operasional sekolah atau lembaga pendidikan. Yang keempat, konselor pendidikan membantu siswa dalam merencanakan jalur pendidikan mereka, memberikan dukungan rasional, dan membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau akademik. Yang kelima adalah tenaga perpustakaan, bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan sekolah atau lembaga pendidikan, membantu dan staf dapat mengakses sumber daya pendidikan dan mempromosikan literasi. Yang keenam adalah tenaga kesehatan sekolah, seperti perawat sekolah, yang berperan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan siswa dan memberikan perawatan medis dasar dan mendukung kesehatan di lingkungan pendidikan. Serta yang terakhir, yang ketujuh, tenaga teknis seperti teknisi komputer atau teknisi perawatan laboratorium,
juga bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta memastikan bahwa proses pembelajaran yang lancar. Hak dan kewajiban tenaga pendidikan, seperti hak perlakuan adil, gaji yang layak, pelatihan profesional, dukungan sumber daya, dan keamanan kerja. Kewajiban melaksanakan pembelajaran, mendukung perkembangan siswa, mematuhi peraturan, mengembangkan kompetensi, dan menjaga kerahasiaan. Hak dan kewajiban tenaga pendidikan seperti guru, staf administrasi tadi dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan di negara atau lembaga pendidikan tertentu. Namun, berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban umum yang sering terkait dengan tenaga pendidikan. Untuk hak tenaga pendidikan, yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan gaji yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Hak untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Hak untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan yang baik. Hak untuk mengemukakan pendapat, saran, atau kritik terkait perbaikan sistem pendidikan dan lingkungan kerja mereka. Hak untuk keamanan dalam bekerja dan lingkungan yang sehat dan aman. Kewajiban tenaga pendidikan, yang pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin sesuai dengan pedoman dan kurikulum yang berlaku. Kewajiban untuk mendukung perkembangan kesejahteraan siswa, termasuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada mereka. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan kebijaksanaan sekolah atau lembaga pendidikan yang mereka layani. Kewajiban untuk terus mengembangkan meningkatkan kompetensi profesional mereka melalui pelatihan dan pendidikan. Kewajiban untuk bekerjasama dengan rekan kerja, siswa, dan orang tua dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan masalah-masalah lainnya. Kewajiban dan hak tenaga pendidikan dapat bervariasi dari satu negara atau lembaga pendidikan ke negara atau lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di tempat Anda bekerja atau belajar. Adapun standar tenaga pendidikan yang meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi, etika, pengembangan profesional, penilaian kinerja, peran, dan tanggung jawab. Ini disusun oleh lembaga pendidikan dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Standar pendidikan adalah seperangkat pedoman atau kriteria yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk menilai, mengembangkan, dan memantau kualifikasi, kerja, dan kompetensi tenaga pendidikan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan diberikan dengan kualitas yang baik dan bahwa tenaga pendidikan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Standar pendidikan berbeda-beda di setiap negara dan mereka mencakup beberapa aspek seperti yang pertama ini ada kualifikasi dan pendidikan. Standar ini mengatur persyaratan pendidikan formal yang diperlukan bagi tenaga pendidikan. Ini dapat mencakup tingkat pendidikan minimal, gelar yang diperlukan, dan pelatihan tambahan yang diperlukan. Yang kedua adalah kompetensi. Standar ini menjelaskan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan oleh tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ini dapat mencakup kompetensi dalam pengajaran, manajemen kelas, evaluasi, dan komunikasi. Etika dan profesionalisme. Standar ini mengatur perilaku dan etika yang diharapkan dari tenaga pendidikan, termasuk kode etik dan norma-norma profesional yang harus diikuti. Standar pendidikan biasanya disusun oleh lembaga atau badan pengatur pendidikan yang berwenang, dan mereka dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dalam bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Standar ini juga dapat bervariasi antara tingkat pendidikan, misalnya standar guru sekolah dapat berbeda dengan standar untuk perguruan tinggi ataupun dosen. Pentingnya standar tenaga pendidikan adalah untuk menjaga kualitas pendidikan, memastikan profesionalisme dalam bidang pendidikan, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan mematuhi standar ini, diharapkan dapat pelajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa menjadi lebih baik. Tantangan di era digital yang pertama adalah
integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menjadi tuntutan utama. Yang kedua, tenaga pendidikan harus menguasai keterampilan digital, mengelola data pendidikan, memberi dukungan teknis, dan memfasilitasi komunikasi efektif. Karena banyak tenaga pendidikan, termasuk guru, staf sekolah, belum memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran sehari. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengajaran terhadap adaptasi perubahan teknologi yang cepat. Kedua adalah tuntutan administrasi, persiapan materi digital, penilaian online, dan tambahan tugas yang menyebabkan beban kerja tenaga pendidikan yang meningkat, yang dapat memicu kelelahan dan penurunan motivasi. Dengan perubahan teknologi dan metode pengajaran, perkembangan teknologi yang sangat cepat ini menuntut tenaga pendidikan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Banyak guru kesulitan mengikuti perubahan ini, terutama dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Dan juga ada pun kesenjangan akses dan infrastruktur teknologi. Tidak semua sekolah atau daerah yang memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur teknologi seperti internet, perangkat keras, ataupun software, sehingga terjadi kesenjangan digital antara guru dan siswa di berbagai lokasi. Masalah dan kesejahteraan penghargaan, rendahnya penghargaan sosial, upah yang layak, dan stres tinggi akibat tuntutan digitalisasi dapat menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran tenaga pendidikan. Dan juga ini banyak masalah terhadap perubahan kurikulum yang cepat. Kurikulum pendidikan seringkali menjadi hambatan karena sering berubah. Untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, guru harus selalu beradaptasi, yang bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan pembelajaran digital. Adapun untuk keamanan dan etika digital, guru dan tenaga pendidikan harus mampu membimbing siswa dengan menggunakan teknologi yang aman dan etis, termasuk pemahaman tentang privasi online dan perlindungan data pribadi. Banyaknya perilaku siswa di dunia maya. Siswa cenderung lebih suka mencari informasi sendiri melalui gadget, seringkali tanpa verifikasi, serta lebih individualis dan aktif di media sosial. Guru dituntut untuk mampu mengarahkan dan membimbing perilaku digital siswa. Dan juga ada ketidaksejahteraan akses pendidikan yang berkualitas. Di wilayah tertentu, akses ke pendidikan berkualitas berbasis digital masih belum merata, sehingga kesempatan mengembangkan karya bagi tenaga pendidikan juga terhambat. Untuk strategi peningkatan mutunya, yang pertama adalah pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua adalah kolaborasi antara tenaga pendidikan dan pendidik dalam merancang kurikulum berbasis teknologi. Yang ketiga adalah investasi pada kesejahteraan dan penghargaan tenaga pendidikan. Baiklah, untuk kesimpulannya, tenaga pendidikan adalah pilar utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, profesionalisme, kolaborasi, dan adaptasi teknologi sangat menentukan tercapainya pendidikan berkualitas di era digital. Dan yang ketiga, pentingnya pengembangan profesional serta berkontribusi tenaga pendidikan terhadap kemajuan pendidikan. Serta pentingnya pengembangan. Adapun untuk sarannya, yang pertama adalah perlunya pelatihan rutin dan pengembangan kompetensi. Yang kedua adalah dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk kesejahteraan tenaga pendidikan. Yang ketiga adalah penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dan juga ini merupakan dari jurnal nomor 2, volume 3, nomor 4, 2023 mengenai peran penting tenaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.